Pemirsa, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang beranggotakan Partai Golkar, PAN, dan P3 diambang kehancuran. Pasalnya, masing-masing partai memiliki usungan capres yang berbeda-beda. Golkar ngotot mengusung Erlangga, P3 yang sudah deklarasi mendukung Ganjar, dan PAN gamang antara Ganjar atau Prabowo. Lebih parahnya lagi, sejumlah partai tampak memasrahkan dirinya pada arahan Presiden Jokowi soal capres. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Bubarnya Boneka Istana. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Bubarnya Boneka Istana. Berhimpun, berkoalisi, hendaknya dilakukan dengan dilandasi tujuan yang jelas dan bermartabat. Yang dimaksud jelas dan martabat ialah tujuan yang tidak sekadar sama, tapi juga punya daya ikat kepentingan yang kuat. Sehingga setiap anggota koalisi tidak gampang menggadaikan martabat serta meruah koalisi hanya demi kepentingan yang menguntungkan diri masing-masing anggota. Ketika tidak punya tujuan dan kemauan yang jelas, juga tidak dibarengi dengan proses pencapaian tujuan yang terstruktur. Koalisi yang sebesar apapun tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar dan bermakna. Luarnya tampak besar, tapi dalamnya kosong. Koalisi seperti itu pada akhirnya hanya menjual kekuatan kuantitatif, alih-alih menawarkan keunggulan substantif. Dalam konteks politik saat ini, contoh paling gamblang dari koalisi tanpa isi itu ialah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sejak awal maksud pembentukannya sudah tidak jelas. Mereka seperti sekadar berhimpun tanpa konsep, visi, dan alur yang pasti untuk menggapai tujuan besar berkoalisi, yaitu meraih kekuasaan. Kekuatan yang sedianya besar itu pada akhirnya hanya menjadi kendaraan, alat, bahkan boneka untuk kekuatan yang lain. Bukan hal yang perlu ditutup-tutupi lagi bahwa sedari dibentuk, KIB seolah menjadi tunggangan istana yang begitu getol menginginkan pemimpin nasional hasil Pilpres 2024 yang mampu meneruskan model dan gaya kepemimpinan saat ini. Istana sepertinya ingin memanfaatkan ketiadaan figur calon presiden yang kuat di koalisi tersebut sebagai senjata untuk mendayagunakan KIB dalam Pilpres 2024. Artinya, kepentingan pihak lain justru lebih terasa menjadi fondasi pembentukan KIB ketimbang kepentingan mereka sendiri. Karena itu, sudah pasti fondasi koalisi itu rapuh. Bangunan dengan fondasi yang rapuh tentu akan mudah limbung. Penghuninya yang juga oportunis gampang tercerai-berai karena setelah melalui proses politik yang begitu dinamis, mereka tak lagi sejalan karena berbeda pilihan. Perbedaan pilihan itu juga dipicu oleh sikap istana yang gamang dan cenderung main dua kaki. Kaki yang satu mendukung Ganjar Pranowo, tapi kaki yang lain mendekati Prabowo Subianto. Kemenduaan istana itu tercermin pula pada sikap anggota KIB. Diawali oleh P3 yang merapat ke kubu PDI Perjuangan, ikut mendukung Ganjar dengan harapan mereka dapat posisi wakil presiden. Lalu, elit-elit PAN kini juga tengah dihinggapi kebimbangan, menyokong Ganjar atau Prabowo. PAN bahkan tanpa malu-malu berkonsultasi ke Presiden Joko Widodo untuk meminta arahan soal capres. Golkar lebih bingung lagi, karena selain dua pilihan capres dari eksternal tadi, sejatinya mereka juga masih menyimpan misi untuk mengusung ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai capres dari Partai Beringin itu. Mencalonkan Airlangga adalah amanat Musyawarah Nasional atau Munas Golkar 2019 serta Rapimnas Golkar pada 2021 lalu. Pada akhirnya, inilah nasib koalisi boneka yang dibangun tanpa kehendak dan tujuan yang bermartabat. Secara formal, KIB mungkin masih ada, tetapi sesungguhnya mereka sudah bubar jalan. Ambyar.
Ya, pemirsa, bubarnya boneka istana menjadi topik editorial malam hari ini dan saya akan membedah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Bang Saur Huta Barat. Selamat malam, Bang Saur. Malam. Sudah. Bang Saur, kenapa sih disebut boneka, bubarnya boneka istana? Ya, karena Koalisi Indonesia Bersatu itu adalah cadangan jika PDIP tidak mengusung Ganjar, maka KIB itu dipersiapkan. Jadi ini ban serep. Ban serep. Ya, bahasa halus lain barangkali wayang ya, tergantung sutradaranya Presiden Jokowi. Bahasa yang lebih lugas ya boneka. Jadi begitu Ganjar diumumkan oleh PDIP, maka P3 dalam tempo hanya beberapa hari merapat ke PDIP. Dan ketika Rakornas PAN di Semarang, nampaklah di situ suara akan mendukung Ganjar. Tapi di perjalanan kemudian, Presiden Jokowi sepertinya lebih percaya kepada Prabowo si pemberani daripada Ganjar si uban. Si rambut putih ya? Ya, si rambut putih. Ya. Oke, jadi dari situ karena ada pergeseran pilihannya Pak Jokowi, makanya KIB-nya juga jadi goyang, Bang. Ya, sekarang nggak tahu mau kemana. Ya, mau kemana itu PAN? Tapi kan katanya KIB masih bilang mereka itu solid. Itu beneran solid atau demi jaga muka, Bang? Ya, tidak ada yang lebih indah daripada kata-kata kan mengenai perkara ini. Dan lidah memang tidak bertulang. Jadi mau kemana sebetulnya Golkar itu? Itu pertanyaan besar. Bukankah Munasnya memberi mandat kepada ketua umumnya untuk menjadi capres atau cawapres? Tapi jelas, PAN mau kemana? Mau terus kepada Ganjar atau mau kepada Prabowo? Dan ini semua sekarang terjadi. Presiden sendiri membahasakannya di depan musrah, koalisinya belum selesai. Jangan-jangan koalisi ini bukan lagi tidak selesai, tetapi disorientasi. Kenapa jadi disorientasi, Bang? Ya kehilangan mau kemana. Dan kita lihat sekarang perbincangannya adalah setelah muncul Ganjar di satu pihak bertemu dengan Gibran, sebelumnya Prabowo ketemu Gibran, kemarin dulu Mbak Puan bertemu dengan Gibran, sebelumnya Gibran bertemu dengan Hasto. Semua tanda-tanda itu menunjukkan adanya pergeseran memang. Lalu mau kemana nih, Kip? Oke, sampai Bang Saur, PAN ketua umumnya itu bilang, saya akan berkonsultasi kepada Presiden Jokowi soal arah capresnya PAN. Iya. Itu gimana, Bang? Sampai ketua umum harus berkonsultasi kepada Presiden untuk urusan siapa yang mau dicapreskan PAN. Ini lazim nggak sih, Bang? Ya, tentu tidak lazim. Karena dia ketua umum partai. Dan dia dipilih oleh warganya melalui kongres. Lalu dia seperti kehilangan arah. Nah, ini quote-nya ya, Bang. Iya. Ini Sekjen PAN mengatakan, ketum menyampaikan bahwa beliau akan konsultasi. Bahasanya itu jelas, Bang Saur. Konsultasi. Iya, kalau bahasa sehari-hari itu kan minta nasihat. Mau kemana nih? Dia berkonsultasi. Karena dia tidak mengerti mau berbuat apa. Nah, kalau sebuah partai yang memang ketua umumnya adalah pembantu presiden, dia memang menjadi gamang. Di mana posisi dia? Di mana letak posisi sebagai pemimpin partai dan di mana letak posisi dia sebagai seorang pembantu presiden? Oke, dalam kasus PAN kenapa begitu gamang ya, Bang Saur? Kenapa sampai minta konsultasi dengan presiden? Saya kira disinilah terjadi apa yang dinamakan patronase, yaitu memberikan hadiah ya, menjadi menteri. Itu hadiah. Ya. Dan dampak dari hadiah ini kepada seorang Zulkifli Hasan itu jauh. Contoh, Anda jalan di Jawa Tengah, akan Anda lihat baliho Zulkifli Hasan itu
membahasakan dirinya sebagai ketua umum PAN, tetapi di bawahnya itu adalah Menteri Perdagangan RI. Dia tidak lagi memisahkan itu. Dan dia menjadi menteri itu bukan karena koalisi awal, belakangan datang. Jadi ini hadiah. Nah kalau kamu diberi hadiah, maka harus ada juga balasan hadiah. Mungkin ini terlalu kejam bahasa ini. Tetapi jika sebuah partai tidak memiliki disiplin, maka yang terjadi memang akan tawar-menawar. Makanya pertanyaan besar sebetulnya, apakah masih ada yang dibahasakan sebagai tegak lurus pada partai itu? Kalau minggu lalu Bang Saur kan membahasakannya seharusnya ketua umum parpol itu punya dignity. Ya benar sekali. Dia pemimpin partai dan partai itu memiliki wakil rakyat di DPR, lolos threshold, dan harusnya dia punya dignity itu. Di dalam kepemimpinan itu ya, ada beberapa kualitas. Satu di antaranya adalah integritas. Satu lagi adalah dignity. Kan itu yang harusnya dimiliki seorang pemimpin. Sekarang masih kelihatan itu nggak, Bang? Ya, itulah yang kita ragukan kenapa KIP ini bisa roboh. Oke, baik. Berbicara soal KIP roboh, tadi Bang Saur juga menyinggung ya, sampai seorang anak putra dari Presiden Jokowi pun didatangi banyak pihak. Ibaratnya gula yang dikerubutin oleh semut-semut. Hasto membahasakannya dansa-dansa politik. Apa kaitannya dengan KIB bubar? Kami akan bahas lebih jauh. Pemirsa, sesaat lagi. Tidak bermanuver, saya itu tidak di struktur partai, saya itu cuma kader biasa, saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan, manuver apa? Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh, ya. Mas Kapok nggak Saya itu cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh. Ya. Kapok menerima aku dengan Pak Prabowo nggak Mas di Solo? Enggak. Bang Saur, kita lanjutkan lagi. Saya cuma anak kecil, gak usah pada panik. Kaitan pernyataan Gibran ini dengan bubarnya atau potensi bubarnya KIB apa, Bang? Ya karena Gibran kan menunjukkan bahwa dia bergerak ke arah Prabowo. Ya kan? Maka menjadi ribut juga di dalam PAN ini. Mau tetap Ganjar atau Prabowo. Jadi gerakan Gibran ya sebagai perpanjangan dari orang tuanya yang adalah presiden, itu jelas kok semua merapat ke dia. Saya hanya anak kecil, gitu. Iya, tapi ini anak kecil yang membawa keris. Keris dalam tanda kutip, dia itu dibawa sang ayah yang presiden, membawa legitimasi dari ayahnya. Bukan sembarang keris. Anak kecil tapi bawa keris. Jadi bukan sembarang anak kecil ya? Iya, dan ternyata kan para tokoh itu merapat, makan bersama. Ya, jadi tanda-tanda yang dipakai oleh Jokowi yaitu di dalam melakukan strategi koalisi ini itu antara lain dibahasakan melalui musrah, tapi juga dibahasakan melalui putranya. Dan itu semua mengakuinya kok. Nah, akhirnya membuat PAN, Golkar, mungkin juga P3 jadi gamang ya. Tapi kan begini Bang, seharusnya kalau ini adalah sekoci, kalau ini adalah kata Bang Saur tadi ban serep yang dipersiapkan kalau misalnya Ganjar tidak diusung oleh PD Perjuangan, harusnya kan KIB ini seneng dong. Sekarang kan Ganjar sudah benar-benar diusung. Kenapa tidak KIB seluruhnya tiga ini merapat saja langsung mendukung Ganjar? Kenapa gamang? Malahan lebih mudah kan kerjaannya? Harus juga disampaikan bahwa terjadi pergeseran dalam Jokowi memandang konstelasi. Bahwa dia memandang Ganjar kemarin itu sudah berubah dengan memandang Prabowo kemudian. Kenapa begitu? Yang beredar di publik adalah bahwa ketika Ganjar sebelum diumumkan menjadi calon presidennya PDIP, dia menandatangani kontrak politik. Dan di dalam kontrak politik itu yang beredar bahwa penentuan portofolio kabinet itu jika Ganjar terpilih menjadi presiden itu harus mendapatkan
persetujuan dari Megawati. Dan bahasa Ibu Mega kan jelas bahwa tuh penugasan Momo itu ditingkatkan dari seorang gubernur menjadi calon presiden. Lalu tidakkah wajar timbul sebuah kegusaran di dalam diri seorang Jokowi? Apakah ini akan menjadi penerus saya? Meskipun kontrak politik itu belum tentu benar ya, Iya. Bang Saur, tapi sudah terbaca suasana batinnya. Dan itu beredar juga. Sekarang menjadi perbincangan. Benar atau tidak, tapi dia menjadi perbincangan. Jadi kalau kemudian Jokowi seperti bergeser dari seorang yang semula akan dijadikan penerus itu adalah yang rambut putih. Tetapi kemudian kepada yang pemberani, semua itu adalah tanda-tanda bahwa presidennya itu bergeser. Baik, oke. Apakah momentum ketika Ganjar dideklarasikan oleh PDIP sebagai capres itu juga menjadi momentum di mana akhirnya Presiden Jokowi terang-terangan hari ini Bang Saur dalam forum Pemret mengatakan saya akan tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Melakukan polling dalam sosial media Metro TV dengan pertanyaan calon presiden yang diusung Golkar, PAN, P3 atau KIB itu dilandasi oleh apa? Dan 85% mengatakan dilandasi oleh keinginan istana. Begitu juga dalam Twitter Metro TV, polling yang sama mayoritas jawabannya adalah capres yang akan diusung oleh KIB itu dilandasi oleh keinginan istana. Nah, sebetulnya seberapa kuat sih peran istana dalam pencapresan 2024 ini? Ternyata pada hari ini Presiden Jokowi mengonfirmasi sendiri keluar dari mulutnya sendiri di istana bahwa demi bangsa dan negara, ya saya akan tetap cawe-cawe. Padahal kita tahu, Bang Saur, sebelumnya Pak Jokowi ini mengatakan cawe-cawe apa sih, diskusi. Tapi hari ini dia mengatakan bahwa demi bangsa dan negara saya akan tetap cawe-cawe. Meskipun di belakangnya bilang tidak akan melanggar aturan, tidak akan mengotori demokrasi. Bagaimana ini Bang Saur? Bisa kita terima statement Pak Jokowi ini? Yang pertama, statement ini kan mengandung nada defensif. Karena sebelumnya kan mengatakan hanya diskusi. Tapi sekarang mengakui bahwa dia akan cawe-cawe. Dan tidak ada undang-undang dia langgar, tidak ada konstitusi yang dilanggar. Itu kan narasi yang diciptakan sang presiden untuk menjawab kritikan. Begini, saya harus kutip sebuah pandangan John Stuart Mill. Saya tidak setuju dengan pandangan Anda, dengan pendapat Anda. Tetapi hak Anda untuk berbicara, untuk berpendapat akan saya bela. Jadi ini substansi demokrasi, ya, tentang membela kebebasan berpendapat. Tapi yang kedua, kalau Presiden Jokowi membahasakan bahwa dia cawe-cawe demi bangsa dan negara, kita pun mengkritik cawe-cawe itu demi bangsa dan negara. Presiden bukan satu-satunya yang memiliki republik ini. Zulfia Iskandar pun memiliki republik ini. Saya juga. Kita pun membayar pajak. Jadi mengklaim demi bangsa dan negara adalah klaim yang terbuka oleh siapapun rakyat republik ini yang memang ingin tetap mencintai republik ini. Jadi kalau presidennya membahasakan saya tidak melanggar konstitusi, apalagi kita mengkritik, itu dilindungi oleh kebebasan berpendapat, oleh demokrasi. Kalau bicara tentang demi bangsa dan negara, banyak orang juga, saya juga demi bangsa dan negara. Supir angkot itu juga mengangkut warga, mengangkut rakyat, pergi ke pekerjaannya, ke kantornya, ke urusannya, itu adalah demi bangsa dan negara. Karena dia menjadi pelayan rakyat. Oke, jadi apa yang mau dilakukan Pak Jokowi ini bisa kita benarkan atau tidak Bang Saur? Kalau demi bangsa dan negara, maka seorang presiden kepala negara cawe-cawe urusan pilpres. Sudahlah, tidak usah lagi lah Bapak Presiden cawe-cawe.
jadilah negarawan yang berdiri di semua kepentingan partai politik. Bahwa yang mencalonkan presiden itu adalah partai atau gabungan partai yang memiliki kursi di parlemen. Itu konstitusi loh. Biarkan P3, PAN, Golkar bebas saja memilih capres mereka. Ya kenapa? Kenapa ya ada yang dikhawatirkan? Jadi pertanyaan yang paling serius itu kan, kenapa seorang presiden yang bernama Jokowi itu khawatir betul dengan pilpres? Demi bangsa dan negara katanya, Bang. Oh iya, tetapi begitukah caranya cawe-cawe demi bangsa dan negara? Kenapa kita tidak menghormati kebebasan partai-partai itu untuk berkoalisi? Tanpa perlu dirijenin, tanpa perlu diarah-arahkan, sehingga semua minta konsultasi. Semuanya malahan jadi bingung. Ya, menurut saya koalisi yang kata presiden di depan musrah itu belum selesai. Saya kira sekarang mulai disorientasi. Jadi kalau masih ada waktu, apa yang bisa diubah, Bang? Jadi beginilah, tadi kita sudah sampaikan, mari kita jalankan demokrasi berpilpres ini seperti kemarin-kemarin ketika kita mengusung Jokowi. Dan kepada KIB kita harus bilang, jika engkau datang tanpa muka, baiklah engkau pergi tanpa punggung. Kalau memang bubar, nyatakan loh ke hadapan publik. Kejujuran di depan publik itu menjadi penting. Ketika kamu berkoalisi lalu bilang masih terbuka kok, masih terbuka kok. Tapi sekarang mulai bubar, bilang secara formal belum bubar, tapi secara substansial karena berbeda pilihan presiden, itu sudah bubar, akuilah. Gentleman. Gentleman, dan saya kira adalah penting ya, bahwa orang menjadi berterus terang dengan pilihan-pilihan, dengan kenyataan di ruang publik. Baik. Oke, baik. Mudah-mudahan itu bisa didengar dan menjadi catatan. Terima kasih Bang Sahrul Tabarat sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam. Dan pemirsa, demikianlah Editorial Malam ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama. Sampai jumpa.